Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah yakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattu wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, begitu pula kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku juga tidak sekali-kali aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Begitu pula kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Maka untuk mulah agamamu dan untuk kurlah agamaku. Surah Al-Kafirun, di antara sebab turunnya, suatu ketika orang kafir Quraisy, pemuka Quraisy itu sudah mulai bosan dengan Rasulullah SAW. Karena namanya ribut, cekcok, itu membosankan. Tidak ada orang yang suka ribut, itu tidak ada. Begitu pula orang kafir Quraisy di sini capek mereka. Setiap hari ribut dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ini perlu antum ketahui juga. Jadi kalau ada seseorang yang suka menjelek-jelekkan antum, mencemooh antum, misalnya antum berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, kemudian orang tersebut suka menggelari kita, yang sok alim lah, sok suci lah, kemudian dengan gelar apapun itu, ketahuilah sejatinya mereka juga sebenarnya bosan ngejek antum. Maka kalau antum diejek, tinggal kuat-kuatan sabar. Antum pilih sabar yang menghantarkan menuju surga atau kesabaran yang menghantarkan menuju neraka. Orang ketika menjelek-jelekkan kita, sabar, kuat sabar untuk meniti jalan menuju siksa Allah. Maka antum yang diejek, ya antum yang dihina, antum yang dijelek-jelekkan, ya antum ya harus sabar untuk meniti jalan menuju surga. Karena orang yang sabar dan dia di atas kebenaran, insya Allah jalan yang dia jalan yang dia tempuh itu menuju surga. Sedangkan orang yang suka menghina, memfitnah, kemudian mengolok-ngolok, malakopi, memberikan gelar, merendahkan,
maka secara tidak langsung dia sedang meniti jalan menuju siksa Allah atau neraka. Jadi ceritanya orang kafir itu sudah mulai bosan menjelek-jelekkan Nabi. Maka mereka membuat sebuah penawaran. Ya Muhammad, wahai Muhammad, maukah engkau setahun menyembah apa yang aku sembah, dari patung, berhala, Lata, Suwa, Manat, Hubal, dan nanti setahun setelahnya aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Apa jawaban Rasulullah? Enggak mau. Rasulullah SAW menegaskan bahwasannya sekali-kali tidak, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak bakalan menyembah apa yang aku sembah. Maka jawabannya satu, kamu masuk Islam, kalau enggak ya sudah. Maka inilah konsep Islam. Islam itu tidak mengenal diduakan, menduakan dalam peribadatan. Kalau Rasulullah SAW menerima, ini bisa jadi dalil orang-orang yang saya yakin kok Allah yang memberi rezeki saya, tapi kan pohon, kemudian Nyoro Kidul, kemudian kiai ini itu kan sebagai perantara. Nah sama. Mereka meminta, kemudian mendatangi dukun, pakai jimat. Maka konsep Islam tidak mengenal diduakan, sebagaimana konsep sebagian akhwat zaman sekarang tidak mengenal diduakan. Nah ya nggak mau, di poligami nggak mau. Ya poligami halal. Jadi kalau ada perempuan pakai jimat, pakai ini, nah saran saya suaminya untuk nikah lagi, biar tahu bagaimana rasanya diduakan. Satunya diduakan halal, satunya diduakan haram. Karena pakai jimat itu haram, sedangkan nikah lagi atau poligami itu halal. Namun poligami tidak untuk setiap orang. Nah ya, nikah lagi itu nggak setiap orang. Maka sebagaimana seorang perempuan itu ketika suaminya nikah lagi, ya walaupun rela sakit. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan apa saja yang kita minta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberi rezeki kepada kita sebelum kita ada di bumi. Kemudian diduakan. Maka ini adalah sebuah penghinaan, sebuah pengkhianatan yang paling besar. Walaupun dia ngaku ustadz, kiai, saya pakai jimat, datang ke dukun. Ini sebuah pengkhianatan yang tidak bisa ditoleransi, tidak bisa diterima. Maka Rasulullah SAW tidak menerima. Dan di sisi yang lain kita tahu bahwasannya orang kafir Quraisy itu tetap menyembah Allah. Kalau kita pahami, orang kafir Quraisy itu tetap menyembah Allah. Mereka meyakini tauhid, mereka meyakini bahwasannya yang memberi rezeki, mematikan, menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menjadikan patung-patung itu sesembahan untuk sebagai perantara. Innama na'buduhu liqarribuna liyuqarribu ilaina zulfa. Jadi sesungguhnya kami menyembah mereka, ya, patung-patung tadi, perantara-perantara tadi, ya hanya untuk sebagai liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar hubungan jalan antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dekat. Karena mereka menjadikan konsep ketika beribadah itu seperti raja-raja. Kalau kita pengen cepat dikabulkan, ya kita sampaikan hajat kita kepada misalnya perdana menterinya atau penasehat raja, sehingga nanti sang penasehat mengabarkan kepada sang raja. Maka ini tidak diterima, konsep seperti ini tidak
diterima dalam Islam. Rasulullah SAW tetap memerangi orang kafir Quraisy walaupun mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki mereka. Begitu juga dalil yang lain ketika perang Badar, orang kafir Quraisy itu berdoa kepada Allah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ayat sebelumnya. Ada ayat sebelumnya, astagfirullah. Jadi orang kafir Quraisy itu ketika mau perang dengan Rasulullah, perang pertama Badar, itu berdoa kepada Allah. Bahkan para ulama itu meriwayatkan doanya Abu Jahal. Doanya Abu Jahal sampai diriwayatkan coba. Jadi salah satu doa Abu Jahal itu berdoa, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Tuhanku. Artinya Abu Jahal nyembah Allah, tapi tetap diperangi loh sama Rasulullah SAW. Ayyuna adallu bainana wa ayyuna afraku li ahlina. Ya Allah, tunjukkanlah pada hari ini siapakah di antara kami berdua yang lebih sesat, aku atau Muhammad. Dan tunjukkanlah siapakah orang yang telah mencerai-beraikan keluarga, anak dengan istri, anak dengan orang tuanya, suami dengan istrinya, kakak dengan adiknya di antara kami. Itu salah satu doanya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal langsung ciat gitu. Kalau di film-film kan gitu ya, ciat langsung ngambil kudanya berperang. Dan akhirnya apa? Allah buktikan siapakah yang paling sesat di antara keduanya, yaitu Abu Jahal. Sempat-sempatnya loh Abu Jahal mau memerangi Allah dan Rasulnya, berdoa kepada Allah. Itu bukti bahwasannya walaupun seseorang meyakini saya yakin kok yang ngasih rezeki saya Allah, tapi jimat ini kan sebagai perantara biar dagangan saya tambah laris, tetap tidak boleh. Kalau boleh, Rasulullah SAW tidak akan memerangi orang kafir Quraisy. Nah, Ahmad Fiddin azani Allah wa yakum. Surat Al-Kafirun ini adalah surat Al-Bara'ah minasyirki. Surat yang menunjukkan berlepas dirinya seseorang dari kesyirikan, minasyirki wal musyrikin. Seseorang itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, ya kita tetap harus berlepas diri. Kita tidak mau ikut campur. Berlepas diri dari perbuatannya dan pelakunya. Maka kalau ada orang minta-minta, ya kita katakan itu enggak benar, itu syirik. Sampai sekalipun misalnya kita beda server, kita muslim, dia non muslim, kita katakan itu ibadahnya salah. Tapi ya nggak serta-merta kemudian kita ketemu orang Hindu, orang Buddha langsung kamu tuh syirik, kamu tuh musyrik, kemudian antum hancurkan patungnya. Enggak. Ya biarkan mereka beribadah, biarkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, jangan antum ganggu. Ini bentuk toleransi, biar mereka ibadah sana. Tapi kita dalam akidah kita ibadah mereka salah. Kita harus meyakini. Beda kalau antum misalnya antum tinggal di negeri Arab, antum dapati orang seperti itu, antum hancurkan patungnya bisa. Di sini tidak bisa. Itu toleransi. Toleransi itu Anda suka kopi, saya suka teh. Sebagaimana Anda tidak suka kopi, sebagaimana Anda suka kopi, nggak suka teh, saya suka teh, nggak suka kopi, maka Anda tidak boleh memaksa saya meminum kopi, sebagaimana saya tidak boleh memaksa Anda minum teh. Jadi konsep toleransi itu seperti itu, nggak boleh saling memaksakan. Anda suka teh silahkan, saya suka kopi.
Anda nggak suka kopi, sebagaimana saya tidak suka teh, nggak boleh dipaksa. Kemudian ada orang, antum tahu nggak suka kopi, antum paksa, ini silahkan kopinya diminum, saya tungguin. Beradab nggak seperti itu? Nggak beradab. Maka ketika kita diminta toleransi, sudah biarkan mereka beribadah. Ibadah silahkan ibadah. Kita tidak akan mengganggu. Kita tidak akan ngusik. Kita tidak akan, kalau kata orang Jawa, kita tidak akan merusuhi. Sudah biarkan. Tapi kita meyakini ibadah mereka sesat, tidak diterima di sisi Allah. Begitu juga dengan konsep agama. Kita meyakini agama selain Islam itu sesat dan menyesatkan. Dan ini bukan rasis. Ini sudah sesuai dengan nalar akal sehat manusia. Jadi kalau ada orang, nggak boleh rasis, enggak, ini akal sehat. Namanya meyakini kebenaran itu ya satu. Nggak bisa meyakini kebenaran itu dua. Misalnya antum guru matematika, antum ngasih soal kepada murid, 3 tambah 7 berapa jawabannya? 10. 3 tambah 7 10. Kemudian ada di antara murid itu jawabnya 9, terus nggak apa-apa, 9 dia sudah usaha benar. Antum benar kan? Yang salah itu muridnya apa gurunya? Gurunya. Karena salah satu konsekuensi meyakini kebenaran, ya meyakini ini benar, artinya yang lain salah. Maka kalau ada orang ini benar, itu benar, Islam masuk surga, Kristen masuk surga, Hindu masuk surga, Buddha masuk surga, itu orang bingung. Bisa jadi dia orang gila. Karena secara konsep ibadah saling mengingkari. Sebagaimana Nasrani, Kristen mengatakan selain agama mereka, selain agama Nasrani, Kristen itu domba-domba tersesat, maka begitu juga Muslim mengatakan selain umat Islam kafir. Dan kafir itu bukan kata yang rasis, enggak. Sebagaimana domba tersesat ya enggak rasis. Antum dikatakan domba tersesat kan ini biasa aja loh. Malah kadang itu orang Nasrani, orang Kristen dikatakan kafir biasa aja. Tapi yang panas biasanya orang munafik. Yang ngakunya Islam, sok intelektual, sok cerdas, sok pintar. Padahal konsep kebenaran saya dia tidak bisa tahu. Namanya konsep kebenaran ini benar, yang lain salah. Kecuali kalau permasalahannya abu-abu. Dan dalam agama nggak ada yang abu-abu. Karena setiap agama itu mendeklarasikan agama tersebut yang paling benar. Apalagi Islam itu sudah dilandasi dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Maka kalau ada orang beribadah selain Islam, silahkan ibadah. Kita tidak akan mengganggu. Begitu juga nggak boleh misalnya bos Kristen, Nasrani memaksa anak buahnya, karyawannya untuk pakai topi Sinterklas, atau dipaksa untuk mengucapkan selamat Natal, nggak boleh. Kalau ada misalnya bos yang memaksa karyawannya mengucapkan selamat Natal, dia beragama Muslim, kita nasihati, tidak tepat seperti itu. Kalau dia misalnya non Muslim, kita ya sudah, saya akan mengucapkan selamat Natal kepada Anda, tapi dengan satu syarat. Coba kamu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berani? Nggak akan berani. Mereka senantiasa mengatakan, deh ini kan cuma ucapan, nggak ada konsekuensi. Ya sudah, ucapkan syahadat. Berani? Karena ketika kita mengucapkan selamat Natal secara tidak langsung, kita mengakui bahwasanya Isa itu anak Tuhan. Padahal Islam tidak menerima konsep seperti itu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Gak punya anak Allah, gak punya pasangan. Mengucapkan ucapan selamat Natal itu konsekuensinya demikian. Mau bukti? Ada bukti. Buya Hamka rahimahullah dulu pada tahun 1982 ini beliau adalah orang yang mencetuskan fatwa haram mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Nah kebetulan kan ini mendekati itu ya. Dan soal ini pertemuan mungkin bisa jadi pertemuan terakhir kita di tahun ini. Jadi Buya Hamka rahimahullah ta'ala pada tahun 1982 pernah mengatakan begini. Beliau mengatakan kepada ketika itu sebelum memutuskan fatwa haram itu beliau sudah konsultasi kepada beberapa pemuka agama Nasrani, Protestan dan lain sebagainya. Saya mau tanya, apa maksud dari mengucapkan selamat Natal? Jadi sang pendeta terang-terangan jelas mengatakan konsekuensinya adalah mengakui Isa itu anak Tuhan. Karena dalam keyakinan Nasrani, Nabi Isa itu lahir di apa? Ketika di malam Natal atau apa, pokoknya di musim dingin itu intinya itu. Ya walaupun mereka sebenarnya landasan ini nggak tepat ya. Karena kalau seandainya dirunut dari segi sejarah dan lain sebagainya, perayaan Natal itu adalah bid'ah dalam agama Nasrani. Karena tidak mungkin. Karena itu kontradiksi. Nah kita lanjut. Jadi Buya Hamka mengatakan ya konsekuensinya Anda mengakui bahwasanya Isa itu anak Al-Masih. Nggak ada konsekuensi yang lain. Ya enggak. Ini akidah kami demikian. Ya sudah. Kalau demikian saya fatwakan bahwasanya umat Muslim mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru itu haram. Apa kata sang pendeta? Silahkan, itu hak Anda. Karena dalam akidah kami, dalam keyakinan kami, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru meyakini akan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan Al-Masih, Isa Al-Masih. Dan itu tidak masalah. Itu sudah sejak 1982. Jadi kalau ada orang panas, kenapa sih kok umat Islam kok nggak toleransi, cuma mengucapkan selamat Natal aja, coba kamu mengucapkan syahadat. Tapi insya Allah sejauh ini tidak ada orang Nasrani sekalipun, tidak ada orang kafir sekalipun itu tidak terima fatwa haram tersebut. Yang ada malah orang-orang yang katanya intelektual, profesor tapi liberal, gelar akademiknya profesor, atau orang-orang liberal, ya itulah. Sudah biarkan aja. Tidak usah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kan lakum dinukum waliyadin, untukmu agama, untukmu agamaku. Kita nggak menerima seperti itu. Toleransi ya silahkan toleransi, tapi toleransi ada batasannya. Wal kufru wal kafirin, dan seseorang harus berlepas diri dari kufur dan orang kafir. Qul ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, billahi subhanahu wa ta'ala, ya man ta'buduna ma'ahu ghairahu minal asnami wal authan. Di sini tafsirnya al-kafirun, di sini kita nggak bahas tentang orang-orang yang jelas-jelas bukan muslim, ini jelas kafir. Apa kata? Di sini tafsirnya ya ayyuhal kafirun, tafsirnya ya man ta'buduna ma'ahu, wahai orang-orang yang menyembah Allah dan di sisi yang lain juga menyembah selain Allah, minal asnam wal authan, dari patung, dari berhala, itu ya kafir, musyrik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diduakan, tidak boleh. Maka analoginya begini, ketika ada seorang suami
suami, dia sudah royal dan loyal kepada istrinya. Semua kebutuhan istrinya itu dipenuhi semuanya. Minta apa saja itu diberi. Kamu minta apa? Istriku tercinta, Mas, saya pengen punya rumah mewah di tengah sawah gitu. Yang ada ketika mau masuk pintu gerbangnya sampai pintu rumahnya itu harus pakai mobil, dan mobilnya sudah disediakan. Di dalamnya itu ada sungai-sungai yang jernih, ada binatang-binatangnya itu banyak gitu. Ada kebun binatangnya di dalam rumah kita. Ada kolam renang yang banyak. Kemudian sang suami karena dia cinta kepada istrinya, siap, akan saya usahakan. Sang suami bekerja siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang, tidak mengenal waktu untuk mewujudkan keinginan sang istri tercinta. Setelah diwujudkan, setelah diberikan, ternyata ketika open house, ketika opening grand opening, sang suami mengundang teman-temannya, diundang ke rumahnya, semuanya diundang. Kemudian ketika acara, sang suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku yang kucintai, wahai istriku yang paling cantik, yang paling manis, tolong ambilkan untukku segelas minum. Istrinya tidak segera mengambilkan. Kemudian ada temannya, Mbak, tolong ambilkan saya segelas minum. Bukan Mbak, tolong ambilkan untuk suamimu segelas minum. Enggak. Mbak, tolong ambilkan untuk saya segelas minuman. Kemudian sang istri segera tergopoh-gopoh mengambil minuman. Gimana perasaan suami? Marah, kalau perlu kamu saya cerai detik ini juga. Kalau kadang saking marahnya nggak pakai iddah, nggak pakai talak 1, 2, 3, talak langsung, ya kan? Karena saking marahnya. Wajar nggak seperti itu? Wajar. Tapi kenapa banyak orang tahu loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memberi rezeki. Apa saja yang dia minta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi. Tapi kemudian tiba-tiba meminta kepada selain Allah. Coba, orang berakal mana yang tidak mengatakan orang demikian itu orang yang tidak tahu sopan santun, orang yang tidak tahu terima kasih. Tapi sayangnya kan banyak orang zaman sekarang demikian, menganggap datang kepada dukun tuh hal yang biasa, pakai jimat tuh hal yang biasa, padahal itu bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Tapi itu adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni sampai kapanpun, kecuali hamba tersebut bertobat kepada Allah. Dan tenang, ketika seorang itu bertobat, meminta maaf, meminta ampun, mengakui kesalahannya kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Berbeda dengan manusia. Coba tadi sang istri, kemudian setelah 2 tahun tobat, datang kepada suaminya, suamiku aku dulu menyesal, aku nggak tahu, mungkin dia alasan ngeles, aku waktu kamu ngomong aku nggak dengar. Apa jawaban suami? Alah kamu alasan, nggak akan dimaafkan. Itu manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa para nabi dan rasul senantiasa mewanti-wanti tauhid. Karena orang yang tidak bertauhid, orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang paling kurang ajar di muka bumi ini. Orang yang tidak tahu sopan santun, orang yang tidak tahu tata krama, apalagi orang yang tidak tahu apalagi sopan santun, tata krama, unggah-ungguh, itu. Ya orang syirik itu, melakukan kesyirikan demikian. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dari apa? Minal asnam wal authan. Dari patung, berhala, arca,
alladzi takhattumuha andadan wa syuraka lillahi subhanahu, yaitu yang kalian jadikan sebagai sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita meminta kepada patung. Patung itu kalau patung itu kalau seandainya ada burung yang hinggap di tangannya atau di kepala patung tadi, kemudian dia mengeluarkan kotoran, bisa nggak patungnya itu ciat? Nggak kena, nggak bisa. Atau misalnya tiba-tiba ada lalat gitu hinggap di di dahinya atau di mukanya, kemudian patungnya bisa gini, nggak bisa. Lah kok bisa-bisanya lo minta kepada patung? Menyelamatkan dirinya sendiri saya tidak bisa, apalagi menyelamatkan orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Maka kan ada sebuah foto itu yang bagus itu, ketika di India ketika banjir, ada seorang warga India yang menyembah dewanya. Itu ketika banjir dewanya itu dibopong, digendong. Ya harusnya Tuhan itu yang menyelamatkan hambanya, bukan hamba yang menyelamatkan Tuhannya. Ini live ya, aman insyaallah. Ini bukan salah, ini bukan merendahkan orang lain, tapi kita mengajak berpikir secara logika, secara akal sehat. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak bakalan menyembah apa yang aku sembah. Annahum ya'buduna Allah fi jumlatin ma ya'budun. Mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala pada sebagian parsial dari ibadah kalian. Lakinnal ibadata lillah la takunu ibadatan illa bil ikhlas. Nah, konsep ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengenal konsep menduakan. Konsep ibadah itu ya harus ikhlas. Untuk Allah ya untuk Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ibadahku semuanya untuk Allah. Tidak boleh kita persembahkan untuk selain Allah. Maka seseorang yang ibadah di sisi lain dia riya, ibadahnya enggak diterima. Tergantung seberapa besar pamer tersebut, riya tersebut itu menggerogoti amalannya. Kalau misalnya dia pamer sejak awal, maka ibadahnya tidak sah. Misalnya seseorang sholat, kemudian sampingnya calon mertuanya, wah saya sholatnya tak khusyuk. Kalau dia niat pamernya itu sejak awal, maka ibadahnya nggak sah, harus diulangi. Tapi kalau misalnya riya tersebut, syirik tersebut, pamer tersebut, ujub tersebut itu hinggap di pertengahan ibadah, maka insya Allah yang kalau ibadah tersebut itu satu bagian, satu kesatuan, maka dianggap tidak sah. Tapi kalau bukan satu kesatuan, maka yang terpisah tadi dianggap sah, yang sisanya itu tidak dianggap sah. Contohnya begini, misalnya seseorang dia sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Rakaat pertama dan kedua dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Tiba-tiba ketika di rakaat ketiga dan keempat datang siapa? Datang misalnya calon mertuanya, atasannya, bosnya, atau siapa yang dia tiba-tiba wah sholatnya harus khusyuk ini. Oh serius. Maka ketika dia di rakaat ketiga dan keempat dia riya, maka rakaat ketiga dan keempat itu dianggap batal, maka dia harus mengulangi. Tapi kalau misalnya satu kesatuan, maka dianggap batal semuanya. Fa idza lam takunu khalisatan la takunu ibadah. Kalau seandainya seseorang itu beribadah enggak ikhlas, misalnya dia melakukan sebuah amalan dia tidak ikhlas, maka tidak disebut sebagai ibadah. Maka karena ibadah itu, pengertian ibadah adalah setiap
amal, perbuatan, baik dia ucapan atau tindakan, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun tidak, itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan melakukan kesyirikan itu Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Lima yuhibbullah wa yardah, sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kalau Allah tidak cinta, Allah tidak ridho, maka tidak bisa disebut sebagai ibadah. Kama anna sholata la takunu sholatan illa bitaharah. Sebagaimana salat itu tidak bisa disebut sebagai salat. Misalnya seseorang melakukan sebuah gerakan mirip salat, tapi ternyata dia nggak wudu, maka salat nggak disebut salat, maka salatnya batal, nggak sah. Dia harus mengulangi salatnya. Falau anna insanan shalla min ghairi taharatin la sahha ayyuqal lam yusalli. Maka kalau seandainya ada seseorang dia melaksanakan salat tapi dia belum sempat berwudu, maka boleh dikatakan dia belum melaksanakan salat. Wa kadzalika man abadallah bighairil ikhlas sahha ayyuqal lam ya'budillah. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya ada seseorang yang beribadah, dia beramal soleh, melakukan kebaikan, bighairi ikhlas, tanpa didasari rasa ikhlas, maka boleh kita katakan orang tersebut itu belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lianna ibadatallah la takun illa bil ikhlas. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak teranggap kecuali dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan begitu pula kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Qila innal awwala min haisul ma'bud fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'budullah mukhlishan lahu dinahu wa hum ya'budunal asnam wal authan. Makna yang pertama bahwasannya min haisul ma'bud, dari sisi sesembahan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beribadah mukhlishan lahuddin, Rasulullah SAW hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'budunal asnam wal authan. Sedangkan orang kafir Quraisy mereka menyembah patung dan berhala. Ini dari sisi apa yang disembah. Wa tsani min haisul ibadah nafsuhu. Kemudian dari sisi yang kedua, bahwasannya seorang muslim itu tidak menyembah dari sisi apa yang disembah, itu enggak boleh. Tidak boleh menyembah, meminta pertolongan, meminta apalagi rizki dan lain sebagainya yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh meminta kepada selain Allah. Wa min haisul ibadah, dan dari sisi ibadah itu sendiri, fal ibadatun Nabi SAW at-tauhid wal ikhlas. Dari sisi ibadah sendiri, Rasulullah SAW itu ketika beribadah at-tauhid, senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, wal ikhlas, dan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatu haula'i asyaddu wa tandi. Sedangkan dari sisi ibadah orang kafir Quraisy, ketika mereka beribadah, mereka adalah syirik, persyarikatan, menyekutukan. Menyembah Allah ya menyembah selain Allah, minta kepada Allah ya minta kepada patung, berhala, jimat, bergantung dirinya kepada jimat, itu tidak boleh. Wakil liyadulla awwal ala adami wujudil fi'li wa tsani ala anna dzalika qad sara wasfan laziman. Ada juga yang mengatakan kenapa ini kok diulang-ulang dua kali? Karena yang pertama ala adami wujudil fi'li, karena tidak mungkin seorang muslim itu menyembah, tidak mungkin seorang muslim itu melakukan hal demikian, menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Wa tsani ala anna dzalika qad sara wasfan laziman. Dan ayat yang kedua apa itu? Wala antum abiduna ma'bud. Dan juga sudah menjadi sebuah sifat yang lazim,
orang kafir Quraisy itu tidak akan menyembah kepada Allah. Tidak mungkin ketika mereka beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah menjadi sifat yang melekat bagi mereka. Maka dari yang pertama, nggak mungkin seorang muslim, Nabi Muhammad dan para sahabat dan seorang muslim tidak mungkin beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, tidak mungkin. Maka ini harus, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Maka untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Hadhihi bara'atun minhum wa min dinihim. Ini adalah seseorang bara'ah. Dia berlepas diri dari mereka dan dari agamanya. Maka apapun yang menjadi ciri khas seorang non-muslim, maka orang Islam nggak boleh meniru menjadi ciri khas. Dan itu sudah menjadi ritual ibadah mereka, nggak boleh. Misalnya bertapa, tapa brata, nggak boleh seperti itu. Itu sudah menjadi ciri khas. Karena ketika mereka beribadah, mereka bersila, mereka bertapa, mengosongkan pikiran agar jinnya itu masuk. Nah itu novel itu. Gimana? Bali aman? Jangan ganggu orang lagi ibadah ya di pura ya. Nah, iya, tidak boleh antum ganggu. Tapi kita harus mengatakan toleransi kita sudah, kalian ibadah sana, kalian nggak akan mengganggu. Tapi saya meyakini agama ibadahmu nggak benar. Makanya sudah menjadi ciri khas orang-orang Nasrani. Maka seseorang tidak boleh mengikutinya. Sudah menjadi ciri khas. Adapun yang sesuatu yang bukan menjadi ciri khas, maka seorang Muslim boleh-boleh saja untuk mengikuti. Maka dulu ada perdebatan di kalangan ulama. Perdebatan, boleh nggak seorang muslim seseorang itu memakai celana jin? Karena celana jin itu biasanya yang memakai orang Eropa. Apakah itu menjadi ciri khas atau bukan? Sebagian membolehkan. Karena apa? Orang muslim sekalipun ketika di Eropa ya pakai celana jin. Karena secara adatnya itu bukanlah sesuatu yang haram. Boleh. Namun bagi seorang thalibul ilmi atau orang-orang yang memiliki kedudukan, ya tidak layak untuk memakai celana tersebut. Bukan berarti haram, karena tidak layak, karena identiknya dengan orang-orang yang kurang baik. Begitu juga seperti contohnya Rasulullah SAW itu ketika kita belajar Syama'il Muhammadiyah, ciri khas fisik Nabi Muhammad SAW, rambutnya Nabi itu sepundak. Kemudian ada sebagian santri beralasan, loh saya gondrong, Rasulullah SAW itu kan rambutnya seperti rambut saya kan pengen mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu kan rambutnya sepundak. Ya boleh dong saya mengikuti Nabi. Cuma permasalahannya ya Nabi memang pernah diriwayatkan rambutnya sepundak. Tapi permasalahannya zaman sekarang orang kalau rambutnya gondrong itu identik orang baik. Bukan menggeneralisir, bukan gebiah uyah. Setiap yang rambutnya panjang itu orang nggak baik, enggak. Sebagaimana sebaliknya, ciri khas seorang Muslim itu berjenggot dan menyukur kumis. Al-ful lihya, Rasulullah SAW bersabda al-wahful lihya wa qassus syawarib. Panjangkanlah jenggotmu, kemudian tipiskanlah kumismu. Sekarang kan banyak orang kafir itu jenggotnya panjang. Bahkan bisa jadi lebih panjang dibanding orang muslim. Apakah dia muslim? Sebenarnya ya enggak juga. Ini kalau dia non muslim ya non muslim. Bisa jadi dia ikut tren. Ya semoga dengan dia mengikuti tren berjenggot, ya semoga dia masuk Islam. Amin.
Tapi menjadi ciri khas. Nabi juga bisa. Rasulullah SAW rambutnya panjang. Saya kan ikuti Rasulullah. Tapi sekarang itu identiknya orang rambut panjang itu kurang baik gitu loh. Bukan berarti dilarang mengikuti Nabi. Karena kan af'alun Nabi itu ada yang nanti af'al Nabi, tindak tanduk Nabi, ucapan, gerakan Nabi itu ada yang wajib bagi kita wajib ikuti. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW saya waktu. Tapi ada sesuatu yang menjadi itu sunnah atau menjadi fi'liyah. Ya Rasulullah SAW itu suka gitu. Rasul suka seperti ini. Nah sekarang identiknya kurang baik, ya tidak boleh kita ikuti gitu loh. Bukan berarti kita membenci Nabi, kita memusuhi katanya kan ikut sunnah Nabi. Nabi rambutnya panjang, masa saya dilarang? Katanya ini pondok salafi gitu. Mengikuti sunnah Nabi, santrinya rambut panjang kok dilarang? Nah karena af'al Nabi itu ada yang wajib diikuti, ada yang cuma sebagai tabi'iyah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu suka. Ya boleh bagi umat Islam itu mengikuti, boleh juga ya nggak mengikuti. Mengikuti karena ada alasan, nggak mengikuti karena ada alasan. Nggak mengikuti dilarang karena apa? Karena identiknya orang-orang baik gitu. Jadi ya tanda-tanda orang-orang baik gitu. Kalau nggak percaya silahkan antum nanti ketika melamar rambut antum gondrongin, antum panjangin. Bisa jadi calon mertua, nggak usah diterima. Nggak percaya antum coba aja. Karena di masyarakat kita masih memandang seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka seseorang itu ketika beribadah kepada Allah ya hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam adalah agama tauhid, ibadatullah. Seseorang hanya beribadah kepada Allah wahlasuddin lahu, dan hanya mengikhlaskan peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.